Oke, sip. Selamat malam teman-teman. Jadi kali ini kita bakal nyobain atau membuat sebuah dashboard yang memakai Refine.js dengan Supabase gitu. Nah, aku jelasin dulu Refine.js. Ini mungkin bakal cepat ya, agar waktunya efektif gitu. Nah, jadi Refine.js ini adalah sebuah tools atau framework untuk kita bisa ngebuat sebuah eh, dashboard app itu dengan yang ready to production gitu. So, kalau kalian lihat di sini ada beberapa tools. Nah, kalau kita lihat di itunya kita langsung ke example aja. Jadi yang biasanya kita setup gitu untuk dashboard ini kalau kita pakai Refine.js itu kita nggak perlu mikirin yang kayak gitu karena itu udah langsung di provide sama si Refine. Ini contoh adalah dashboard yang sudah jadi dan sudah dibuat oleh Refine.js. So ini kelihatannya bagus banget gitu. Jadi kita nggak perlu mikir lah ya routingnya kayak gimana, terus manggilnya kayak gimana karena semua udah disesuaikan sama Refine.js dan sesuai kebutuhan kita. Oke, tanpa babi bu lagi kita coba langsung Refine.js aja ya. Nah, untuk nyobanya kita bakal pakai terminal ya untuk installationnya. So kalian bisa lihat di URL ini untuk installationnya. Kita coba masuk ke folder ini optional, teman-teman boleh ikutin atau enggak, tapi aku biasanya di personal biar nggak kecampur si foldernya. Oke, ini aku gedein dulu biar kelihatan. Oke, nah untuk installationnya kita cukup copy aja di sini nih. Untuk running ini kita running npm create Refine app app latest ini untuk dapetin framework Refine app yang paling terakhir atau versi paling terbaru. Di sini teman-teman bisa milih itu base-nya bisa pilih Next.js, Remix atau CRA. Nah, karena dashboard ini dasarnya kita nggak butuh SSR ya karena bukan untuk SEO, aku prefer untuk teman-teman pilih Fit.js gitu. Kita enter di sini, terus teman-teman ketik namanya, kita pilih misalkan Refine dashboard aja ya, biar nggak terlalu. Nah, di sini karena kita mau pakai Supabase, kita pilih Supabase, enter. Nah, di sini juga teman-teman itu bisa milih UI framework yang pengen teman-teman pakai. Jadi ada INT Design, Mantine, Cakra UI, Material UI, dan Headless. Atau Headless tuh bahasa lainnya itu tanpa framework sama sekali. Atau ya teman-teman bisa setup langsung gitu. Nah, tapi karena kita coba pakai Mantine ya. Mantine JS gitu. Karena di sini kita kan mau coba Supabase, Mantine, dan Refine. Kita enter aja di sini, Mantine. Nah, aku saranin teman-teman pilih yang yes supaya kita bisa dapat sampel untuk kita ngerjain sesuatu sih, sampel halaman. Ini kalau teman-teman dashboard teman-teman itu punya 2 bahasa atau bahkan lebih gitu. Tapi karena kita cuma satu bahasa, kita pilih no aja di sini. Dan ini package manajernya teman-teman bisa pilih Yarn, npm, tapi di sini kita coba npm dulu deh ya. Oke, ini di skip aja kalau teman-teman nggak berkenan untuk nge-share emailnya. Oke, kita tunggu. Nah, jadi yang aku mau bikin adalah kita bikin sebuah framework yaitu pakai sebuah dashboard pakai Refine Supabase. Ini Supabase ini semacam database-nya. So, jadi kita nggak perlu bikin database atau bikin backend karena semua udah tersedia gitu di Supabase gitu. Nah, ini contoh database yang aku bikin. Nah,
Oke, sambil nunggu refine-nya keinstall, kita coba switch dulu nih ke Supabase. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan mau bikin project atau Supabase itu teman-teman bisa langsung aja ke sini ke Supabase ini. Teman-teman mesti login dulu ya di sini. Atau aku coba login dulu deh ya. Jadi teman-teman bisa login berdasarkan GitHub ataupun berdasarkan email. Nah, kalau kemarin aku loginnya by email. Ini atau kalau belum ya sign up sih di sini. Gitu, kita login dulu. Semoga passwordnya nggak lupa ya. Sip. Nah, sehabis teman-teman login itu teman-teman bakal masuk ke dashboard sini. Itu teman-teman klik new project aja. Nih aku switch dulu ya, new project di sini. Nah, teman-teman tinggal di ngasih nama nih untuk projectnya apa, karena kita nyoba ini, kita kasih nama refine dashboard. Terus kita masukin passwordnya, database password. Ini kita generate aja ya, nggak usah. Terus passwordnya simpan supaya nggak lupa. Database password ini regionnya kita pilih yang dekat-dekat aja, Singapura. Terus kalau udah, kita klik create new project. Oke, di sini. Oke, kita tunggu aja. Nah, oke, ini kita tunggu sebentar. Nah, jadi di sini setelah teman-teman bikin sebuah dashboard atau sebuah project, itu si Supabase itu bakal nyiapin tuh. Ini makanya ada loading sedikit. Dia lagi nyiapin dashboardnya. Nah, ini dashboardnya sudah dibikin. So, apa yang bisa kita lakuin di Supabase? Jadi Supabase ini kita bisa login. Maksudnya kita secara otomatis dapetin authentication atau provider untuk kita bisa login di dashboard app nanti. Terus yang kedua yang paling penting itu kita bisa akses database di sini. Jadi kita apa namanya bisa bikin table, terus bisa bikin skema, itu mirip-mirip kayak database lah atau ini tuh Supabase base-nya itu Postgre. Jadi ya teman-teman bisa behavior-nya bisa apa namanya melakukan apapun gitu di sini karena dasarnya Postgre gitu. Dan sisanya teman-teman baca aja, aku nggak bakal terlalu dalam untuk jelasinnya. Nah, jika udah, tadi aku lupa ke ini. Jika udah, teman-teman bisa masuk ke folder yang tadi dibuat, Refine Dashboard. Di sini kita buka Visual Studio Code ya. Aku di sini pakai code dan titik untuk membuka Visual Studio Code. Ini kebuka di page lain. Tapi kalau teman-teman bingung, ya teman-teman bebas lah mau buka Visual Studio Code-nya kayak gimana. Nah, ini kita sudah dapat refine-nya. Kita coba running dulu ya. Nah, untuk runningnya kayak gimana? Teman-teman bisa masuk ke package.json. Terus teman-teman lihat di line 39 dengan property scripts di sini itu ada sebuah komen-komen yang bisa kita akses. Untuk running itu teman-teman pakai yang dev ini. So apa? Jadi kita tinggal ketik npm run dev. Semua kelihatan ya di sini. Nah ini npm run dev, terus kita enter aja. Kita tunggu sebentar. Nah nanti kita bisa akses nih di sini localhost 5173. Kita buka aja. Nah, secara otomatis ini si Revengeance ini menyediakan default login, tapi ntar kita rubah. Jadi kita sign in dulu aja. Pada saat teman-teman install Revengeance udah buat kayak ini. So, sangat simpel gitu. Ini kita udah dapat kayak gini. So kita nggak perlu setup lagi. Kita udah dapat 2 example, terus login, terus kita juga dapat dark mode nih, bisa di dark mode gitu. Dan kita bisa ngeliat, terus kita bisa edit juga di sini. Kategori.
save gitu. Sangat simpel. Kita juga bisa hapus di sini. Lihat. Oh ini masih error, tapi ntar kita bahas nanti, oke? Oke, kayak gitu ya untuk Revenge.js. Ini adalah tampilan default Revenge.js dengan 2 example. So sangat simpel ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk ngekoneksiin ini dengan Supabase kita? Oke, pertama itu teman-teman masuk ke dalam app.tsx. Nanti itu bakal ada yang namanya ke Supabase lain ya. Jadi teman-teman masuk ke src utility Supabase lain. Nah, jadi ini adalah key dari Supabase yang bisa kita rubah di sini. Karena di sini ini masih pakai yang punyanya Revenge.js. So, cara rubahnya gimana ya? Cara rubahnya kita masuk ke sini ke API. Nah, jadi di sini ada project URL di sini. Teman-teman bisa copy di sini. Copy. Terus kita paste di sini Supabase URL. Lalu Supabase key-nya itu kita ngambil dari sini. Kita copy aja. Terus kita paste di sini. Dah. Oke, sesimpel itu. Dan kalau kita ubah, ini jadi nggak bisa. Nah, kenapa ini nggak bisa? Karena sejatinya email ini tidak terdaftar di Supabase. So, gimana caranya supaya kita bisa bisa login dengan email kita? Oke. Nah, pertama kita masuk ke dalam authentication di sini, terus user, terus kita add user, terus create new user. Aku gedein dulu di sini, teman-teman semoga bisa ikutin. Terus kita pilih admin.mood.com. Ini bebas sih emailnya, terserah teman-teman. Nah, ini aku coba pakai ini ya, coba masukin password. Ini bebas saja passwordnya, ini dicentang supaya ke confirm. Kita create. Nah, kita udah masukin nih. Terus kita close dulu. Terus kita masukin email yang tadi dibuat, terus password yang dibuat. Kalau nggak salah itu ya passwordnya. Nah, kita udah bisa login pertama. Nah, udah bisa login. Nah, tapi ini blog post dan kategoris ini kita masih belum bisa akses. Kenapa? Kita masuk ke Supabase, balik ke Supabase karena sejatinya kita nggak punya data keduanya, kategoris dan blog post kita nggak punya. So, apa yang kita harus lakukan? Kita coba hapus dulu ya. Kita lupain lah kategoris dan blog post. Kita nggak usah kita bikin dari awal mungkin ya. Ini atau nggak usah deh, gini aja. Kita hapus aja di sini, jangan dihapus dulu, di komen aja. Terus kita bikin satu satu modul yang namanya user. Ini teman-teman tinggal copy paste aja ya. Ini name itu artinya nama modulnya. Terus ini URL listnya. Terus ini URL pada saat masuk ke create. Ini pada saat masuk ke edit. Pada saat masuk ke halaman detail atau show. Jadi teman-teman cuma perlu bikin ini. Bikin routingnya satu untuk bikin satu modul. Terus teman-teman bikin ini, kita copy aja yang ini. Kita copy di sini. Terus teman-teman rename aja di sini. User. Terus kita rename juga di sini blog post jadi user. Copy. Kita rename semua. Kita rename. Dah. Oke, aku jelasin dari awal ya. Ini tuh apa? Jadi ya ini constructor ya atau variabel.
terus kita bikin sebuah functional komponen propertinya ini dan nge-return ini. Nah, si maintain create inferencer ini adalah itu sebuah komponen yang dibuat sama Refine.js untuk memudahkan kita ngebuat suatu modul. Jadi nanti si ini itu adalah dia bakal ngebaca sebuah properti atau kolom-kolom yang ada di table gitu. Nah ini nggak usah dihapus dulu, kita biarin dulu aja. Oke, setelah itu jika ini udah beres, kita refresh dulu sedikit. Nah, itu akan ada satu maaf, ini kita masukin ke home dulu ya. Nah, itu bakal ada satu table di sini. Segitu aja gitu. Ini bakal ada satu table di sini, user gitu. Si Refine.js bakal ngebuat menu ini. Dia otomatis ngebuat ini. Cuma ini masih 404. Kenapa? Karena kita belum nge-export nge-export routernya. Nah, ini kita mesti ekspor juga nih di sini. Nah, jadi kita ekspor dulu di sini user. Terus kita biar cepat kita giniin dulu. Terus kita kita rename kategori dengan user gitu. Nah ini tuh ini untuk ngefixnya kita import, terus kita import juga, terus import juga. Nanti dia bakal nge-import satu modul user create, user edit yang tadi kita buat di sini ya. Gitu. Oke, balik lagi ke app.tsx. Kalau udah, di sini kan kita udah punya nih rootnya. Lalu di sini harusnya kita udah bisa. Nah, cuma ini masih kosong datanya karena emang di Supabase-nya belum kita buat. Nah, ini modulnya udah kita bikin nih di Refine.js. Saatnya kita ke halaman Supabase dulu. Balik ke Supabase. Kita bikin table baru. Jadi teman-teman klik new table di sini. Terus masukin namanya itu user. Ini description kita isi aja daftar user. Nah, karena ini tuh API ya, kita bakal akses ini pakai API ini kita disablein dulu. Udah disablein, kita masukin beberapa kolom. Misalkan ini name, terus email mungkin ya. Oke, terus ini apa ya, name, email, role ya. Oke, sip, segini dulu, nggak usah banyak-banyak. Kita klik save di sini. Kita tunggu sebentar. Nanti pada saat ini dibuat itu harusnya ada satu table nih di sini yang tulis. Nah, ini adalah table yang ada di Supabase. Kita udah dapet nih table ini. Terus ini sejujurnya masih belum bisa sih, karena kita nggak punya data. Kita masuk insert satu row dulu ya. Coba kita insert. Ini nggak perlu diisi karena ini diisi otomatis. Kita pilih misalkan admin, emailnya admin.transport.com, role-nya jangan deh abang admin. Save di sini. Nah, oke, kita udah ada satu data di sini. Terus kita refresh. Nah, Refine.js tuh karena kita pakai ini ya, pakai mantai, dia tuh bakal ngebaca dari list yang dikirim oleh Supabase. So, kalau kita lihat di sini, ini dia otomatis nih dia otomatis ngepanggil si Supabase. Bentar ya, kita lihat dulu. Nah, di sini ini adalah
URL yang dipanggil sama si maintain. Nah, si Supabase itu nge-read tuh nih data-data ini, cuma satu data, dan si maintain itu dia bakal otomatis ngebuat sebuah kolom dan sebuah table berdasarkan data yang dikirim sama Supabase. Jadi ini otomatis bikinnya gitu. Nah, di sini udah gitu aja gitu. Kita bisa edit di sini, misalkan Bang admin jadi admin AD. Nah, terus kita save, itu bisa. Terus kita bisa create juga di sini. Misalkan, aduh create aja masih belum ada. Kita isi ngasal dulu aja ya. Indomie, Indo admin dan kalian. Nah ini formnya di generate sama Supabase langsung. Dan kalau itu as magic, itu kita otomatis dapat ini gitu, nggak perlu capek-capek bikin. Nah segitu, sampai sini Revenges itu bikin otomatis semua kayak gitu. Nah oke, nah gimana kalau kita misalkan pengen ke custom ya, pengen ke custom gitu, namanya pengen kita ganti, terus batinnya pengen kita ganti, atau kita pengen tambahin modal gitu ya. Nah untuk ke custom kita bisa klik di sini show the auto generate code. Nah di sini itu adalah code yang dibikin atau dalemannya lah kalau kita lihat, dan code yang dihasilkan sama si Refine kita bisa copy di sini. Terus karena ini list ya, ini list, kita bisa paste di sini code-nya. Kita bisa copy, terus kita bisa paste di sini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya itu bakal sama dengan yang ada di sini, yang tadi gitu. Ini sama karena dasarnya code yang tadi tuh dalamannya tuh kayak gini, tapi kalau disederhanain ya cuma kayak gini doang gitu. Revenges tuh ngebikin kayak gitu. Nah, oke. Kalau udah, nah kita bisa bisa edit di sini. Misalkan kita tambahin hello ya. Nah ini udah otomatis nih, kita bisa nambahin hello. Nah kita coba mungkin tambahin ini ya, kita pengen create ini modelnya nggak kayak gini, tapi modelnya modal kan ya. Oke, kita coba lihat dulu ke pantai. Kita cari yang namanya modal di sini ya. Modal di sini. Nah ini. Oke, kita dapat modal ini. Cara pakainya begini, bla bla bla. Oke. Ini agak advance mungkin ya, tapi ya kita coba ya. Oke, kita masukin modalnya dulu. Terus kita masukin ke sini. Nah, kita import. Kita jangan gini. Ini bakal import nih mantai. Maaf, ini modal content core. Terus kita import ini, copy juga disclosure-nya ya. Disclosure itu semacam hooks untuk ngejalanin si modalnya, mempercepat sih lebih tepatnya. Oke, ini udah open net, close, terus modal buatan. Oke, terus kita bikin function ya, handle open create modal. Kita gini. Oke, nah karena kita mau ngerubah si ininya ya, create ini ya, di sini jadi listnya listnya si Refine.js itu komponen list dari Refine Dev itu kita bisa custom si propnya, cuma aku nggak tahu
Kita coba baca dulu di sini. Search aja list API reference. Kita pilih yang maintain karena apa namanya? Pakai maintain kita. Sorry, bukan yang ini. Hooks mana ya? Bentar ya. Nah ini. Kok bentar ya? Gimana ya? List mana ya? Bentar, ini ada di mana ya? Oh iya. Nah, oke, ketahuan. Jadi untuk bikin header button kita gini, terus tambahin, kita masukin ini props apa namanya header button, terus kita tambahin button di sini. Oke. Nah, di sini atau jangan create ya, button buat ya. Nah, ini otomatis nih namanya keganti. Kalau kita remove itu dia bakal default nih kayak gini. Tapi kalau kita tambahin props ini dia bakal berubah jadi buat. Oke, setelah itu kita tambahin on click, terus tambahin metodenya handle open click button ke dalam on click ini. Oke, kita coba di sini. Ntar kita close dulu. Nah, dia otomatis dia kebuka ya modalnya di sini, modal buatan. Oke, karena udah dapet modalnya, kita coba masukin ya. Ini kita rubah dulu buat user. Oke, nah cara mudahnya adalah kita masuk dulu ke halaman user create ya di sini. Nah, kita bisa copy aja si code ini. Nah, kita dapat nih code-nya. Di sini kita tinggal tambahin. Ini copy satu, kita copy di atas di sini aja. Nggak usah jauh-jauh. Ini kita impor nih. Oh ya, buat kalian yang pusing ini kayak gimana cara itu? Sebenarnya tinggal di kayak gini ini diarahin. Ini nanti harusnya muncul ya semacam suggestion kayak gitu. Terus kalian klik quick fix di sini. Terus klik update import di sini. Oh maaf, sorry. Ini update. Pilih yang refine dev maintain, oke? Sip. Dah, sesimpel itu untuk ngefixnya. Biar kalian nggak perlu capek-capek untuk impor ngetiknya, nggak perlu capek-capek. Oke, sesudah itu kita masukin create-nya di sini. Oke, nah ini juga sama. Kita bisa update di sini. Update import. Sip, udah. Nah, karena kita nggak bakal masukin create add ya, karena ini aku pengen ini otomatis aja. Kita hapus di sini. Jadi kita nambahin name, email, sama role. Kita save dulu di sini untuk tahu kayak gimana bentukannya. Terus kalau kita back dulu ke halaman list, karena kita nggak pakai create ya, kita pakai halaman create. Oh ini belum ke ini. Kita nah, kita udah dapat halaman kayak gini gitu. Kita udah dapat form nih, cuma kok ada ini. Nah, karena ini otomatis dibuat sama si ini apa namanya komponen create ini. Jadi kita hapus dulu nih di sini create, kita hapus supaya apa? Supaya
apa namanya, si itunya nggak ada, si apa namanya, back buttonnya. Nah, kita udah dapet nih kayak gini, gitu doang. Nah, kita udah dapat form nih yang bisa kita isi di sini. Nah, tapi kita perlu yang namanya button untuk ngesimpannya. Jadi kita tambahin button dulu. Kita coba mana ya, button. Nah, ini button, maaf ya. Button ada di mana, Neng? Oke, nah ini modal pas button, modal body, modal konten. Oh ini, oke, ini gitu, bukan deh kayaknya. Oke, kayaknya kita perlu nambahin button di sini. Ada nggak sih on click? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita tambahin aja button. Misalkan buat buat simpan lah ya. Oke, di sini kita tambahin on click. Jangan dulu deh, MP. MP ini untuk nambahin margin ya, margin top. Nah, kita udah dapet nih simpan, dan kita pengen nambahin yang batangnya juga ya, biar kita bisa nge-close. Nah jangan lupa ditambahin margin right, MD. Ya udah, cuma yang nggak enak tuh adalah ini warnanya sama gitu, bikin pusing. Oke, kita gimana caranya supaya jadi putih aja ya, ke ini biar ini. Nah, jadi kita bisa tambahin varian default di sini. Jadi default field, karena kita pengen put apa namanya, kayak terlalu colok, kita tambahin putih. Sip, oke. Nah, habis itu kita bikin semacam form ya, form. Sorry, di bawahnya untuk save user. Jadi ini save user. Lalu habis itu kita bisa tambahin yang namanya button on click. Nah, maaf, sorry. Ini nggak perlu ditambah, maaf ya. Ini kita langsung tambah on click di sini. Terus kita masukin save button props on click. Nanti aku bakal jelasin ini. Terus kalau yang bakal ini kita tambahin close. So, oke, aku jelasin dulu di sini modal. Jadi modal ini opened adalah ini dia terbuka atau enggak modalnya. So kalau terbuka, ini kalau kita closein modalnya akan selalu tertutup. So jadi nilai si opened ini adalah boolean gitu, true atau false. Terus on close ini adalah pada saat modalnya itu di close, dia bakal ngejalanin function close ini. Gitu. Ini title kayak biasa. Dan ini text input, ini margin top, ini label, nama label, dan ini adalah proofs yang dihasilkan dari function ini. Jadi kalian nggak perlu mikirin itulah terlalu jauh. Tapi intinya itu adalah proofs yang dibuat untuk mempermudah kalian untuk bikin form gitu. Oke, ini sama on click. Pada saat button on click itu dia bakal ngejalanin function close, dan pada saat ngeklik simpan, tombol simpan, dia bakal ngejalanin on click ini. Nah, on click ini ada di dalamnya adalah function untuk ngejalanin metode save ke database. Jadi kalian nggak perlu mikirin metodenya kayak gimana, API-nya kayak gimana. So cukup jalanin metode ini. Gitu. Nah, aku ada yang kelupaan. Kita hapus create ad dulu di sini, karena kita nggak bakal pakai create ad itu. Oke. Nah, tapi yang kurang ini adalah kita lupa, kita coba tambahin ya loading di sini. Sorry, di buttonnya aja. Nah, jadi aku pengen nambahin pada saat formnya itu sedang save atau sedang jalan penyimpanannya, itu dia bakal jalanin yang namanya loading di button. Oke, segini aja kalau untuk formnya. Kita coba si itunya. Kita klik tombol buat, dia bakal ngeload modal.
Terus kita tambahin nama, terus email budi@gmail.com, pokoknya misalkan ini. Kita simpan di sini. Nah, itu otomatis dia udah kebuat. Nah, cuma yang belum itu adalah nge-close ya. Nge-close si modalnya. Gimana cara untuk bikin si modalnya itu ke-close? Caranya adalah kita bikin yang namanya, kita cari dulu ya biar terbiasa. Kita cari yang namanya use form di sini. Terus kita pilih yang maintain ya, karena kita pilih pakainya yang maintain. Oke, kita udah dapet nih di sini. Nah, kita cari yang namanya on finish kayaknya. Bentar ya. Ini resource. Bentar ya. Ini di mana? Di mana? Bentar, ini ngereturn base3. Refine core. On finish ini gini ya. Ini nggak sih? Oh enggak ya? Hah? Oh, ini nggak sih? Tidak ya? Bentar. Ini gimana ya? Use form ini finish initial value. Oh, sorry ini nih. Nah, kelihatan kan? Nah, jadi untuk kita nge-close si formnya, kita masuk ke refine use form, refine core. Ini nggak sih? Oh iya. Terus kita ini, kita ikutin aja ya on mutation sukses. Oke, di situ kita jalanin function post di sini. Ini kita hapus aja. Ini sorry, aku kasih komen ya, close modal. Oke, nah harusnya pada saat kita buat di sini name of Caca gmail.com kalau admin ini close. Pada saat ini ke close tadi. Pada saat kita klik simpan itu harusnya dia ke close. Nah, sip. Oke, dan kalau kita delete ya bisa, terus kita delete, terus kita mau edit, karena ini edit masih ke ini ya, masih ke page karena belum kita bikin modal. Oke, segitu dulu aja ya paling untuk tutorialnya. Kalau kalian mau bisa lebih lanjut, ntar kalian bisa follow my Twitter di kolom description atau follow my YouTube channel. Oke, paling gitu aja. Gue Faris, udah pamit. Kalau ada kata-kata salah, mohon maaf. Itu segala bentuk kekurangan saya dan yang sempurna hanya Allah. Oke, kalau gitu thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.